Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja. Aturan tentang sikap saling menghormati di Republik Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang 1945. Sejak merdeka, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Artinya, hak asasi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dijamin selama mereka hidup. Berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Menghargai. Toleransi menurut saya itu saling menghargai. Sikap saling menghargai satu sama lain. Manusia yang saling menghargai, menghormati. Agama, suku, bangsa, budaya, dan lain-lain. Termasuk ciri-ciri fisik juga termasuk perbedaan kan. Mungkin saat ini pengertian toleransi hanya dikaitkan dengan toleransi beragama. Namun menurut saya toleransi ini cakupannya luas. Mungkin bisa toleransi pendapat, keanekaragaman budaya seperti itu. Saling menghargai antar teman yang beda suku, beda bahasa, beda segalanya, beda agama juga bisa. Perbedaan agama, kebudayaan, ras, dan suku. Pernah dekat, banyak sekali malah sahabat-sahabat saya yang berbeda agama. Pernah. Banyak sekali, kebetulan saya punya teman yang sangat dekat dan dia berbeda agama. Tidak. Enggak, ya bukan dengan sholat bareng. Bisa sharing-sharing, kita bisa tanya jawab mengenai agamanya itu yang gimana perbedaan dengan kita, tapi enggak yang sampai mendalam menjurus ngajak dia itu ikut ke kita gitu, tapi kita tetap menghargai. Misal dia mau beribadah di gereja, ya udah nggak apa-apa, kan beda sama kita kayak gitu. Toleransi yang sebenarnya saling menghargai keanekaragaman yang ada dan tidak harus memaksakan apa yang kita tindakan untuk ditindakan orang lain seperti itu. Saling mengingatkan, kalau misalnya waktunya sholat ya diingatkan, kalau saya waktu hari Minggu juga diingatkan untuk ke gereja. Ya, pesannya toleransi itu penting dalam kehidupan ya. Kita itu ada simbol kan, ada jargon Bhinneka Tunggal Ika, nah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah di situ kita harus bisa menghargai perbedaan karena perbedaan itu indah, sehingga kita tuh bisa mencapai kesatuan itu dengan perbedaan itu, kita menyatukan berbagai perbedaan kayak gitu. Kembali lagi ke semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bukankah keanekaragaman itu indah? Ya, kita harus kembali ke dirinya masing-masing ya, harus pedoman. Kalau emang di Indonesia ini kan ada berbagai perbedaan, dan ya kita harus memiliki jiwa integrasi, saling bersatu. Saling menghormati, saling menghargai, tidak ribut hanya karena perbedaan-perbedaan. Punya sebuah perasaan yang bisa merasakan kehadiran yang lain. Kita mengorangkan tiap orang. Kenapa? Karena kita percaya ini saudara-saudari setanah air dan sebangsa. Kerja keras, kedua saling menghormati, saling menghargai, tidak ribut hanya karena perbedaan-perbedaan. Yang ketiga, ya jangan cepat terpesona lah dengan segala sesuatu yang datang dari luar.
yang menyangkut keagamaan. Yang terakhir sekali haruslah bangga dengan, kalau orang Islam banggalah dengan keislaman keindonesiaannya. Jangan bangga dengan keislaman dari negara lain misalnya. Karena itu nggak cocok dengan Indonesia. Karena apa? Karena Islam Indonesia itu sudah embedded, sudah terpadu ke dalam budaya Indonesia. Dan itulah yang membuat Islam Indonesia itu unik. Agama itu kita tahu semua agama yang ada berkembang di kita ini kan memang dari luar. Ya, tapi orientasinya adalah harus untuk Indonesia, ya, sehingga dengan demikian semua agama akan tumbuh dengan baik kalau orientasinya itu, muaranya itu adalah untuk Indonesia yang lebih hebat. Indonesia ini semacam rumah kita. Ya, itu kan sebenarnya kalau ada banyak kamar, ini tafsiran Gus Dur dan tafsiran berapa yang menghayati kemajemukan, itu ada banyak kamar. Ya, ketika di kamar kita punya hak dan kita bisa nyanyi dengan enak dan macam-macam juga. Tapi begitu masuk ke ruang publik, kamar tamunya, kita harus ikut dalam sebuah aturan ruang publik itu. Nah, dalam hal ini pasal 29 dan pasal-pasal dari konstitusi itu Menteri Bangsa tahu sekali bagaimana negara sebenarnya memberi tempat untuk hak asasi tiap warga menganut, menghayati agamanya. Nah, disitulah toleransi itu menjadi ujian bagi kita. Kalau kita belum dewasa sebagai warga negara, ya kita akan tafsir sendiri mengenai apa agama kita sendiri, lalu dengan menjelekkan yang lain, lalu merasa ya agama yang lain lebih kurang dari situ. Padahal siapa yang menentukan untuk beragama ini? Yaitu dari Allah sendiri kan. Mari kita menjadi Indonesia yang lebih sejahtera, lebih saling menghormati, dan itu hanya mungkin kalau kita masing-masing memberikan tadi yang saya katakan kontribusi yang terbaik dari keagamaan kita, kesukuan kita untuk tadi itu Indonesia sudah betul-betul merdeka 100%. Perbedaan bukan alasan untuk mencati dan memaki. Bukan pula alasan untuk melampiaskan ambisi. Perbedaan butuh untuk dihargai, karena itu pendapat pribadi yang datang dari hati. Perbedaan jangan sampai memecah negeri, Karena sejatinya perbedaanlah yang memperkaya negeri ini. untuk itu mari kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling bertoleransi. Bersatu padu Membangun negeri.